Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sebanyak 212 produsen beras terindikasi melakukan praktik pengoplosan beras premium dan medium hingga merugikan negara ratusan triliun rupiah. Bareskrim Polri kini tengah menginvestigasi 4 konglomerasi beras diduga terlibat kecurangan tersebut. Kementerian Pertanian membuat geger publik dengan membongkar dugaan praktik kecurangan kualitas beras yang beredar di masyarakat. Dari hasil pengecekan sampel di puluhan daerah termasuk Jabodetabek, Yogyakarta, Lampung, dan Sulawesi Selatan, ditemukan 212 produsen beras diduga melakukan praktik oplosan beras premium dan medium. Modus lainnya yang ditemukan, produsen beras mengurangi takaran tidak sesuai dengan berat yang dicantumkan di kemasan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan temuan itu telah dilaporkan ke Bareskrim Polri, Satgas Pangan, dan Kejagung. Atas laporan itu, Bareskrim Polri kini menyelidiki 4 produsen beras diduga terlibat kecurangan tersebut. Di antaranya Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau bagian dari Jabfa Group. Dari praktek kecurangan oplos beras tersebut, kerugian negara diperkirakan mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Kami sudah terima laporan tanggal 10, 2 hari yang lalu, itu telah mulai pemeriksaan. Kami berharap ini ditindak tegas. Kementerian Pertanian mengultimatum kepada para pengusaha beras untuk tidak coba-coba melakukan praktik kecurangan oplosan beras yang merugikan ratusan juta konsumen. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, tak hanya tertipu beras oplosan, masyarakat juga harus menghadapi kenaikan harga beras dalam sebulan terakhir. Di beberapa lokasi stok beras Bulog yang biasa jadi andalan masyarakat mulai menipis dan sulit didapat. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Sidoarjo, Jawa Timur terus naik dalam sebulan terakhir. Di Pasar Larangan, harga beras premium berada di kisaran Rp14.600 dari sebelumnya Rp14.000 per kilo. Sementara harga beras premium di kisaran Rp13.409 per kilo, padahal sebelumnya sekitar Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilo. Selain harga beras yang terus naik, stok beras Bulog juga mulai langka. Padahal beras Bulog banyak diburu warga karena harganya terjangkau. Kenaikan harga beras membuat penjualan seret. Pedagang biasanya mampu menjual 20 ton per bulan, kini hanya terjual 7 ton saja. Kenaikan harga beras juga terjadi di Banda Aceh. Di tingkat pedagang pasar, harga beras premium naik sekitar Rp20.000 per karung ukuran 15 kg atau kini dijual Rp240.000. Padahal beras jenis itu banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Selain harganya naik, menurut pedagang, suplai pedagang ke pasaran juga tersendat karena musim panen padi belum tiba. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat kebocoran gas 5 rumah di kawasan Majasar, Jakarta Timur terbakar tadi malam. Naas, seorang wanita penghuni rumah yang terbaring sakit di kamarnya tak bisa menyelamatkan diri dan meninggal dunia. Ini kenapa sih? Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berjibaku memadamkan api yang membakar 5 rumah di kawasan padat penduduk Jalan Kerja Bakti, Kelurahan Makassar, Jakarta Timur, Minggu malam. Api padam 1 jam kemudian dengan pengerahan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Akibat kebakaran, 1 orang wanita penghuni rumah bernama Dewi 50 tahun meninggal dunia. Korban tidak bisa menyelamatkan diri karena dalam keadaan sakit saat api melalap rumahnya. Dugaan kebakaran disebabkan oleh tabung gas bocor di salah satu rumah. Jasad korban dievakuasi oleh petugas menggunakan ambulans untuk selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Kasus kebakaran ini dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Makassar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, aksi pelemparan batu ke kereta kembali terjadi. Kali ini rangkaian KRL baru relasi Jakarta Kota Bogor dilempar batu hingga rusak parah di bagian pintu dan jendela. Pelaku pelempar batu merupakan anak-anak iseng yang tengah bermain di sepanjang rel. Bagian pintu dan jendela kaca rangkaian komuter lain ini nyaris pecah usai dilempar batu saat melintas di jalur antara stasiun Cilebut dengan stasiun Bogor, Jawa Barat. Kereta ini adalah rangkaian terbaru buatan China Railway Rolling Stock Corporation yang baru saja beroperasi. Pelemparan batu terjadi pada Jumat sore. Saat kereta melintas, tiba-tiba terdengar suara hantaman yang disusul retakan pada kaca pintu dan jendela. PT KAI Komuter pun berhasil menangkap pelaku pelemparan batu. Dua pelaku bocah berusia 8 dan 10 tahun tersebut adalah warga Kelurahan Cibogor, Bogor Tengah. Mereka ditemui oleh para petugas KAI yang menyisir di lokasi pelemparan. Dari pemeriksaan kepolisian, diketahui dua anak sedang bermain di pinggir rel dan iseng lempar batu ke arah kereta yang melintas. Meski tak ada korban jiwa, namun rangkaian kereta buatan Cina itu tak bisa beroperasi selama 3 hari ke depan karena harus dilakukan perbaikan. KAI pun meminta kepada orang tua agar selalu mengawasi dan memberikan edukasi kepada anak-anak mereka agar tidak lagi melakukan aksi pelemparan batu ke kereta yang melintas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Rombongan pesepeda yang tengah melintasi di jembatan Suramadu, Jawa Timur menjadi korban tabrak lari mobil pickup. Tragis, salah satu pesepeda luka parah di kepala dan meninggal di lokasi kejadian. Selamat pagi, mohon dikira melaporkan unit 801 personil PJ Jatim 8 Suramadu. Korban seorang pesepeda meninggal secara tragis usai jadi korban tabrak lari sopir pickup yang melintas di atas jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Momen detik-detik insiden tragis terjadi di kilometer 3 jembatan Suramadu, Kabupaten Bangkalan. Korban yang tergabung dengan rombongan sejumlah pesepeda masuk ke jalur roda 4 dari arah Bangkalan menuju Surabaya. Korban terlihat melaju dengan sepedanya di bagian paling akhir bersama 2 orang pesepeda lainnya. Dari arah belakang, tiba-tiba melaju kencang sebuah mobil pick-up warna putih yang diduga hilang kendali oleng masuk ke jalur lambat hingga akhirnya menabrak korban. Seketika korban terpental lalu tersungkur. Korban alami luka parah di kepala, tewas di lokasi. Sepeda korban pun ringsek. Sementara pengemudi pick-up langsung tancap gas tanpa memperdulikan korban. Petugas patroli Jalan Raya Jawa Timur 8 Suramadu segera mengevakuasi korban dan olah TKP. Jasad korban TA 50 tahun warga Kamal Bangkalan dibawa ke ruang jenazah RSUD Syarifah Amba Mirato Embu Bangkalan yang selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga. Dari penyelidikan sementara diduga sopir pickup mengalami microslip, hilang kesadarannya. Kini Satlantas Polres Bangkalan tengah mencari identitas pengemudi tabrak lari dan kendaraan yang terlibat insiden kecelakaan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan.